Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali muslimin anhu radhiyallahu anhu, dan menurut riwayat Muslim dari Sa'id bin Waqqas, mudah-mudahan Allah meridhoinya, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ayyujassasal qabr, untuk mengapur, mengecat kuburan, wa yu'ada alaihi, dan juga melarang duduk-duduk di atasnya, wa an yubna alaihi, juga melarang membangun di atasnya. Nah, ini ada 3. Rasulullah melarang ngecat, mengapur makam, ya. Yang kedua, duduk di atas makam, kemarin sudah kita sampaikan. Yang ketiga, membangun di atas makam. Nah, membangun ini bisa diartikan mengkijing tadi, bisa diartikan membuat joglo-jogloan itu, Pak, ya. Jadi itu. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Para ulama tetap memperbolehkan bila makam itu makamnya para wali, aulia, para nabi. Itu diperkenankan. Kenapa? Salah satu alasannya adalah karena para nabi, para aulia itu banyak yang menziarahi. Ada hadis begini, barang siapa yang menziarahi aku, kata Rasulullah, ketika aku telah meninggal, sama dengan menziarahi aku ketika aku masih hidup. Jadi kita ziarah ke makam Rasulullah itu sama dengan kita ziarah ketika Rasulullah masih hidup, sama dengan wali-wali begitu. Ya, ada keterangan barang siapa yang menziarahi wali-wali Allah sama dengan menziarahi aku. Ini ada keterangan semacam itu. Ya, nah supaya untuk memaksimalkan penziarah, maka dibikin cungkup dan seterusnya, supaya gak kepanasan, gak kehujanan, dan seterusnya. Untuk orang awam itu tetap dilarang. Nah, kalau di tanah sendiri, kemarin saya katakan, di tanah pribadi membuat cungkup itu kalau orang biasa itu makruh. Ya, jadi yang dilarang ini di tempat umum. Dulu ngapunten Bapak-bapak, di makam Baqi, ya, di sekitar atau sebelah Masjid Nabawi, itu makam para sahabat banyak di sana. Sayyidina Utsman, Fatimah binti Rasulullah, itu banyak, cukup-cukupnya itu. Terus ngapunten, pas saat Raja Saud menang karena berontak ke Ottoman waktu itu, ya, terus dibantu oleh Wahabi, maka dihabiskan semua cukup-cukup itu. Bahkan cungkup makam Rasulullah, ya, itu juga mau dihabiskan. Nah, saat itu ngapunten, banyak organisasi-organisasi di dunia ini keberatan. Salah satunya adalah Mbah Hasyim, itu mengutus Mbah Hasbullah, dinamakan Komite Hijaz, ke sana, Pak. Kirim surat terus ke sana juga, tidak diterima. Kenapa? Karena yang diterima itu adalah yang punya organisasi. Akhirnya tahun 1926 mendirikan organisasi NU. Ya, ini salah satunya. Kenapa kok didirikan begitu? Untuk sebagai usul juga ke sana. Ya, jadi supaya tidak diratakan dengan tanah makam Rasulullah ini. Termasuk permintaan bahwa di Saudi Arabia diupayakan digilir madhabnya,
Jadi sebulan madzhab ini, sebulan madzhab ini, tapi ini tidak dikabulkan. Ya, tidak dikabulkan. Tapi makam Rasulullah masih tetap dipertahankan. Ya, jadi semacam itu. Jadi tidak boleh membangun bangunan yang ada di atasnya kecuali para wali, para nabi. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh solihah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Jangan kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solihah. Jangan kasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh solihah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handai talan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad